bersama kami dalam debat kandidat pemilu Cagup dan Cawagup DKI Jakarta putaran kedua. Kini kita sampai pada sesi debat langsung dan akan memberi kesempatan kepada calon wakil gubernur. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur Bapak Nahrawi Ramli dan juga Bapak Basuki Cahayapurnama. Baik, sesaat lagi akan kami tampilkan tayangan. Baik, dan kali ini para hadirin yang ada, kali ini kita membicarakan mengenai pendidikan. Ya, nanti dalam setelah narasi ini akan diberikan waktu 1 menit untuk Pak Basuki, kemudian 2 menit untuk dialog. Bisa langsung tanya jawab, terserah waktunya untuk berdua 2 menit itu ya, bukan salah satu calon saja. Ya. Baik, langsung kami mulai kalau gitu. Pendidikan merupakan bidang penting dalam pembangunan, baik di Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi setiap warganya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memerintahkan pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan minimum 20%. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan pendidikan dasar 9 tahun. Bahkan kini telah pula dilaksanakan pendidikan dasar 12 tahun. Kan bisa langsung dicermati, dikomentari oleh Pak Basuki, nanti juga dipertajam oleh Bapak Nahrawi. Ya, masalah pendidikan Jakarta ini hubungan dengan Kesra. Tadi Pak Foko mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi progres. Ada salah indeks sebetulnya. Kita silakan kelimakan adalah justru pemerataan Jakarta adalah terburuk nomor 2. Dan pengangguran di Jakarta adalah terburuk nomor 2. Kenapa? Karena orang kaya semua numpuk di Jakarta. Soal pendidikan, kasihan orang miskin. Orang miskin tes karena makannya kurang bergizi, tesnya kurang bisa masuk sekolah negeri. Justru abang sayur, tukang ojek, sopir konduktor itu semua sekolah di swasta. Yang mereka setengah SNM-nya tidak mencapai. Nah, itu yang kita katakan persoalan utama Jakarta adalah pemerataan. Kita bukan bicara pro-growth. Orang growth cuma Jakarta orang kaya raya saja kok. Orang miskin mau kita taruh di mana? Nah, itu yang sudah selesaikan soal pendidikan. Swasta pun harus kita bantu. Supaya guru bantu kita bantu. Supaya mutunya sama. Silakan Pak Nahrawi jika ingin. Terima kasih. Terima kasih. Kayak bicara, jangan fitnah, gitu. Begini ada bukti loh, Bang. Ya, tolong Pak Ahok, begini. Saudara-saudara sekalian, pendidikan itu adalah menjadi penting bagi warga Jakarta. Sebab warga Jakarta, di Jakarta ini tidak punya sumber lain. Dia nggak punya gunung, yang dia punya adalah manusia. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sangat penting bagi Jakarta, Pak Ahok. Makanya jangan sampai orang ijazahnya nggak bisa diambil. Kasihan. Persoalan itu lain. Yang saya pengen sampaikan Pak Ahok, bahwa angka kelulusan siswa di Jakarta SD 100%, SMP 99,99%, S23%, SMK 99,82%. Apakah itu salah, Pak Ahok? Masalahnya, Pak, mutunya Jakarta itu tidak merata. Jadi itu masalah pendidikan di Jakarta. Universitas gitu banyak sekali anak-anak tidak bisa kuliah. Anggaran 9,4 triliun. Kami bisa membiasiswakan anak-anak yang pintar di tiap RW. Karena universitas hampir 300. Saya di Belitung Timur, saya bisa kirim ratusan. Jadi sekarang itu anggaran DKI buat pendidikan, kalau nasional 20%, DKI 28%, Pak Ahok. Gitu. Justru itu yang masalah. Udah baik sebetulnya. Tinggal tadi, kalau ada kasus, tolong bedain, jangan digeneralisir. Masalah yang besar, Pak Ahok. Justru masalah, Pak. Ya. Baik, sayang sekali waktunya habis. Selanjutnya, kita langsung ke Ibu Nina Sati, panelis. Mohon tenang audiens, mohon tenang agar kita bisa langsung melanjutkan acara. Terima kasih. Ibu Nina, kami berikan waktu Ibu Nina 3 menit untuk masing-masing calon. 3 menit untuk Pak Basuki dan 3 menit untuk Pak Nahrawi. Dimulai sekarang. Dari Pak Basuki dulu untuk berdialog. Memang Jakarta mengalokasikan sekali. Tadinya Bapak di DKI. Apa yang berbeda dengan yang dilakukan sekarang supaya bisa lebih baik? Ya. Yang pasti berbeda, pengadaan barang, pembangunan, semua itu transparan. Itu yang paling penting.
Jadi kita bukan cuma secara procurement, tapi kita betul-betul bandingkan, kita buka sampai pengadaan barang. Saya bekas bupati, saya tahu persis. Buku-buku kadang-kadang bisa ada diskon, semua transparan. Jadi biarkan warga DKI jangan berpikir 9,4 triliun 2 kali APBD Kota Surabaya. Kenapa kita masih banyak orang putus sekolah tidak bisa masuk SMA? Nah, kalau kita buka secara transparan, kalau memang betul tidak cukup, orang bisa ikhlas nerima. Tapi hari ini orang kan bertanya-tanya, ada apa dengan 28% pendidikan dari APBD, tapi tidak ada pemerataan pendidikan? Itu yang persoalan. Angka partisipasi itu memang masih ada kesenjangan gitu Pak ya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil tingkat partisipasi kasar. Jadi kita harus lakukan gini Bu, sekolah swasta harus kita bantu pengadaan lab sampai guru bantunya. Ini kenapa? Justru kita temukan semakin oleh orang-orang yang tidak mampu. Tapi sekolah negeri yang kita subsidi, justru orang mampu. Bayangkan, anak yang minum susu keju roti dengan enak, diadu dengan anak yang tidak sarapan. Bagaimana bisa dapatkan name yang baik? Anak yang terbaik ini akhirnya masuklah ke sekolah-sekolah swasta yang murah. Sekolah swasta yang mahal apalagi. Nah, itu yang harus kita perbaiki, Bu. Bagaimana Bapak menjamin bahwa yang akses untuk masuk negeri yang murah tadi bisa membiayai dirinya di swasta atau dipindahkan ke negeri kah? Strategi seperti apa pengalaman kami, implementasinya? sebetulnya dulu konsep SD Invest Orde Baru itu sangat baik. Jadi jangan sampai orang yang miskin tadi terpaksa sekolahnya jauh. Jadi harus ada kuota. Bangsa Indonesia bukan seperti saklek seperti itu. Orang yang itu harus diberikan akses sekolah yang terbaik. Walaupun dia masih kurang sedikit, tapi kita harus kasih. Dia tidak bisa anak miskin orang kaya diadu. Langsung bicara nilai. Akhirnya orang miskin sekolahnya jauh, transportnya tidak ada, dia paksa putus sekolah. Sekalipun sekolahnya gratis. Bahkan kami punya rencana, mungkin bus yang kami akan bayar per kilometer jalan yang non AC, untuk pelajar mahasiswa bisa gratis, karena kami sudah bayar per kilometer jalan. Itu sedang kami kaji, supaya orang-orang yang terbaik itu kalau jauh sedikit, dia bisa punya bus. Apalagi perumahannya juga dekat dengan transportasi umum. Itu yang kita lakukan. Baik. Ya. Baik. Bagaimana kalau Baik, selanjutnya 3 menit tanya jawab. 15 detik lagi untuk lanjutkan dengan Pak Basuki. Ya, langsung lanjutkan ya. Oh, masih dengan Ya. kandidat. Baik. Kalau gitu beasiswakah yang Bapak pikirkan ataukah hanya sekedar akses? Kita punya pos, seperti DKI punya pos semua Bu, cuma tidak tahu transparansinya. Baik, Pak Basuki, waktu sudah habis, terima kasih. Dan sekarang kita lanjutkan. Ada semua. Ya, Ibu Dina memiliki waktu 3 menit dengan Untuk Pak tanya Narul. jawab dengan Silakan. Pak. Ya, kalau saya lihat apa yang dialokasikan sudah besar Pak anggarannya di DKI Jakarta, tetapi masih ada persoalan-persoalan mungkin yang mengganjal yang di kemudian hari ingin Bapak perbaiki. Seperti apa kira-kira yang akan Bapak lakukan perbaikan dari yang hari ini? Terima kasih Bu. Kalau kita mengevaluasi sesuatu, kita bedah habis. Mulai dari organisasinya, sumber daya manusianya, sarana dan prasarana, serta kesistemannya. Kalau melihat anggaran dan pemanfaatannya seperti apa, bisa kita urai. Ada struktur anggaran di DKI tentunya. Ketika ini menjadi usulan, kemudian kita exercise, kemudian ada satuan-satuan daerah yang harus kita penuhi, maka ini kita taati. Tidak bisa kita seenaknya, Bu. Ada nomenklatur saja nggak boleh berubah. Kita punya sistem akuntansi pemerintah yang bagus. Yang pertama untuk memperbaiki ke depan adalah sumber daya manusianya. Guru tidak boleh stuck ilmunya, harus ditingkatkan. Maka di DKI ada sertifikasi. Yang mendapat sertifikasi dapat insentif dia. Itu adalah satu kebanggaan. Reward and punishment dilaksanakan di sana. Dan prasarana Bu, harus ditingkatkan. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita punya keterbatasan karena ilmu pengetahuan dan teknologi majunya cepat sekali. Sedangkan sistem anggaran T-2 harus kita rencanakan. 2 tahun sebelumnya harus kita rencanakan. Karena tahun T-1 baru kita bahas. Gitu. Lebih dulu dia jalan. Sehingga ini kita berkejaran. Harus kita ikutkan berbicara tentang pendidikan. Ini memang satu hal yang harus kita lakukan, sebab bagi kita yang hadir di sini juga saya percaya pemirsa juga pendidikan sangat penting.
Kalau jadi kepala kita lakoni, asal anak kita lebih pinter dari kita. Itu nanti yang kita kerjakan. Buku, Pak, masih Baik. menjadi persoalan karena setahu saya tidak semua buku itu digratiskan. Kira-kira apakah itu masuk dalam agenda Bapak seperti apa kiranya? Karena memang gratis sekolahnya, tetapi masih ada salah satu yang mengganjal gitu ya. Saya lihat di SD, SMP, SMA itu buku. Oh iya, Bu, ada 3 faktor yang dibantu oleh Pemda anggarkan. Yang pertama bantuan operasional pendidikan, kemudian kalau BOS bantuan operasional sekolah itu kan dari pusat, dan BOB bantuan operasional buku ada juga, Bu. Terima kasih. Ya, Iya. dan pemirsa tetaplah bersama kami karena saat lagi akan kita lihat lagi ya perdebatan antar calon gubernur. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.